Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, peserta webinar yang berbahagia. Terima kasih telah datang di webinar yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian. Hari ini, Selasa 17 Januari 2023, kita akan melaksanakan webinar kepegawaian bertajuk Kupas Tuntas Tapera. Webinar ini menghadirkan narasumber dari BP Tapera, yakni Bapak Barik Gustaini selaku Kepala Divisi Kepesertaan dan Bapak Muhammad Khairun Najib selaku Asisten Manajer atau Relationship Manager. Bapak Ibu yang terhormat, webinar pada pagi hari ini ditujukan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian, khususnya bagi pegawai baru yang belum pernah memiliki rumah impian, dan bagi pegawai yang akan pensiun untuk mengetahui bagaimana cara pencairan sisa dana tabungan Tapera. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pembukaan dan sambutan Kepala Biro Organisasi dan SDM terhadap penyelenggaraan kegiatan webinar Kupas Tuntas Tapera yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Puji Lestari selaku Ketua Tim Disiplin dan Peraturan. Kepada Ibu Desi Puji Lestari, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Fani. Suara saya jelas ya? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Baik. Yang saya hormati Bapak Barik Gustaini, Kepala Divisi Kepesertaan BP Tapera, selaku narasumber pada pagi hari ini. Selamat datang, Pak. Ibu. Yang saya hormati para peserta webinar di acara webinar Kupas Tuntas Tapera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas izinnya kita berkumpul bersama dalam kegiatan pada pagi hari ini. Izin Pak Barik, saya kata Bu Karo sedang ada kepentingan maka saya mewakili. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang dan terima kasih telah hadir dalam kegiatan webinar Kupas Tuntas Tapera yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi SDM pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mengingat ke circa 2020 ya, di mana pandemi COVID menimpa di seluruh negara-negara, tidak terkecuali di kita di Indonesia, bahwa begitu ada pandemi COVID, maka semua kegiatan baik sekolah, bekerja, beribadah, semua dilakukan di dalam rumah. Mau nggak mau kita terpaksa gitu ya beraktivitas di dalam rumah karena dengan adanya pandemi COVID supaya membatasi kegiatan yang ada di luar rumah. Tentunya berakibat bahwa kita menginginkan rumah yang nyaman, rumah yang layak, begitu ya Pak. Akan tetapi apakah khususnya gitu ya teman-teman, Bapak Ibu yang ada di Kemenperin ini, bagaimana kita rumah yang sudah kita punya ini, apakah sebagai tempat berteduh yang layak, ataupun bahkan mungkin teman-teman kita yang di Kemenperin ini mungkin masih ada yang belum mempunyai rumah sendiri, begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
menjelaskan bahwa setiap pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta BP Tapera. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata dari pemerintah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi pekerja yang menjadi peserta pada BP Tapera. Namun demikian, apakah memang Tapera sangat dibutuhkan oleh pegawai? Apakah fungsi Tapera itu sama dengan bank yang seperti halnya KPR? Atau bagaimana prosesnya, mulai dari pendaftaran hingga penyaluran kreditnya? Sepertinya kami di Kemenperin ini, Pak, rekan-rekan di Kemenperin ini masih banyak yang belum tahu mengenai informasi tentang BP Tapera. Jadi melalui kegiatan webinar ini, kami berharap teman-teman semua dapat menambah pengetahuan dari Bapak Barik Husaini tentang bagaimana tata cara pendaftaran pesertaan Tapera, manfaatnya, proses pengajuannya, dan yang terakhir tentunya bagaimana mengembalikan dana tabungan Tapera jika pesertanya tidak pernah menggunakan fasilitas ini. Ini kita makanya semua rasa ingin tahunya sangat besar ya Pak, karena banyak yang sebenarnya belum paham gitu. Makanya kita mengadakan webinar tentang kupas tuntas Tapera ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selamat menyaksikan kegiatan webinar ini. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa bertanya sepuas-puasnya, mumpung ada narasumber kita nih, Bapak Barik ya. Semoga mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu, Pak. Silakan. Indah mawar, bunganya merah. Tempat bermain si anak lebah. Pagi ini pagi yang cerah, semoga hari semakin indah. Baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan webinar kita berlangsung lancar. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Fani dikembalikan. Wah, luar biasa sekali Bu Desi pantunnya Bu Desi. Baik, karena ada permasalahan terkait layar, saya nonaktifkan saja izin layar saya sendiri. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan demikian kegiatan webinar Kupas Tuntas Tapera telah resmi dibuka. Maaf, sekarang terdengar nggak ya? Masih terdengar? Terdengar? Suaranya Bu Fani. Dengar Bu Fani. Terdengar, maaf. Mungkin tadi ada kendala terkait PC-nya. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan demikian kegiatan webinar Kupas Tuntas Tapera telah resmi dibuka dan akan diawali dengan materi dari narasumber pertama mengenai overview program tabungan perumahan rakyat. Kepada narasumber kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Ibu Desi Puji Lestari selaku Ketua Tim Disiplin dan Peraturan Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian, Fani, Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian dari Kementerian Perindustrian. Terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada kami Tapera untuk memberikan semacam sharing sesenah terkait dengan Tapera. Izinkan perkenalkan saya, nama saya adalah Barik Husaini. Saya diberi amanah sebagai Kepala Divisi yang menangani kepesertaan. Salah satu tugas kami adalah memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang Tapera. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin Bu Desi, Bu Fani, Ibu sekalian. Kita masuk ke pokok bahasan, Mas Alvin. Pokok bahasan pada pagi hari ini saya akan mencoba memaparkan beberapa hal terkait dengan Tapera. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan slide berikutnya, Mas Alvin. Landasan hukum dan kelembagaan BPT Tapera, lalu ada target segmen dan besaran simpanan Tapera, lalu yang ketiga manfaat program Tapera,
lalu pemutaran data bagi peserta ASN, dan terakhir adalah langkah mudah mendapatkan pembiayaan perumahan. Nanti setelah sesi ini juga akan kami teruskan dengan bimbingan teknis bagaimana caranya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian memutarkan data masing-masing. Ya, baik, lanjut. Kita masuki dasar hukum tujuan tapera. Mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian pernah mendengar apa yang namanya baper taruh PNS. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah masuk PNS sejak tahun 93 ke sini sampai dengan kemarin di Agustus 2020, pasti pernah dengar ada namanya baper taruh PNS. Karena saat itu baper taruh PNS tugasnya adalah mengelola tabungan perumahan hanya untuk PNS. Dasarnya apa? Dasar hukumnya adalah Kepres 14 tahun 93 tentang tabungan perumahan PNS atau disingkat dengan tabungan PNS. Nah, ternyata dalam perjalanannya ada amanah lain yang diamanahkan lewat Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana diamanahkan pasal 124 yaitu agar ada yang namanya tabungan perumahan yang diatur tersendiri. Nah, dalam perjalanannya ternyata cukup lama, dari 2011, baru 2016 terbit namanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, disingkat TAPERA. Nah, lalu terbit PP pendukungnya, yaitu PP 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Nah, dasar hukum inilah yang sekarang kami gunakan untuk menjalankan TAPERA. Masih sebelumnya, Mas Alvin. Slide sebelumnya. Azas pengelolaan TAPERA ada 12 Ibu sekalian. Jadi di sini ada kegotong royongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan, dan kemudahan serta kemandirian. Lalu ada keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan amanah. Mungkin tidak saya jelaskan semuanya, saya ambil beberapa saja. Pertama, gotong royong. Jelas sekarang ini gotong royong, jadi saling membantu antar sama peserta. Jadi mungkin yang belum punya rumah kami proseskan dulu, nanti yang sudah punya rumah, untuk renovasi rumah, akan melihat berikutnya. Lalu ada yang namanya nirlaba. Kenapa kami beri nama nirlaba? Karena di sini lembaga BPT TAPERA ini adalah lembaga yang tidak mencari keuntungan. Betul, kami mencari keuntungan, tapi keuntungan tadi kami kembalikan sepenuhnya kepada para peserta berupa hasil pengembangan atau pemupukan. Lalu ada hati-hatian, apa maksudnya? Benar di sini karena kami mendapat amanah untuk mengelola dana umat atau dana masyarakat, dana peserta, maka kami harus hati-hati dalam mengelola maupun menyalurkan dana tersebut. Lalu keberlanjutan maksudnya apa? Keberlanjutan ini maksudnya adalah seluruh peserta dipastikan ikut TAPERA. Lembaga ini diharapkan tidak hanya hidup setahun 2 tahun saja, tapi akan berkelanjutan sampai dengan tahun berapapun juga akan ada dan lembaga ini akan menjadi besar. Lalu keterbukaan, maksudnya apa? Keterbukaan ini adalah seluruh peserta dapat mengetahui dana taperanya dengan cara mengecek saldonya ada berapa sepanjang yang bersangkutan sudah melakukan pemutakhiran datanya masing-masing. Lalu nomor 11 portabilitas, maksudnya apa? Jadi peserta ini walaupun berpindah-pindah tempat bekerja, baik itu di pemerintahan maupun di swasta maupun BUMN, sepanjang lokasinya ada di negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka tetap akan tercatat menjadi peserta TAPERA karena nomor kepesertaan tadi akan mengikuti kemanapun yang bersangkutan bertugas. Nah, selanjutnya tujuan TAPERA apa? Apakah yang di Bapak Taruh kemarin ada masalah? Tidak. Jadi Bapak Taruh kemarin itu juga tidak ada masalah, berjalan dengan baik, namun pemerintah menginginkan ada lembaga yang lebih besar lagi, itu namanya TAPERA. Jadi tujuan TAPERA adalah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Jadi tujuannya jelas mulia, pemerintah ingin ada satu lembaga yang memang menangani tabungan, di mana tabungan tadi akan diperuntukkan untuk masyarakat dengan tentunya dengan suku bunga yang terjangkau. Nah, inilah tujuan dari adanya TAPERA. Kita masuk slide berikutnya. Mas Alvin. Nah, jadi apa yang membedakan antara Bapak Taruh PNS dan BP TAPERA? Jadi ada perbedaan antara Bapak Taruh PNS dengan TAPERA, yaitu pertama dari sisi peserta.
pesertanya kalau dulu Bapak Taruh PNS yang dasar hukumnya Kepres 14 tahun 93 adalah untuk peserta yang hanya para PNS. Sedangkan di BP Tapera sifatnya lebih luas lagi, seluruh ASN, yaitu para PNS dan P3K. Lalu ada non-ASN, yaitu TNI Polri, BUMN, BUMDes, BUMD, pekerja mandiri, dan pekerja swasta. Nah, untuk besaran simpanan juga berbeda. Dulu di Bapak Taruh PNS ada namanya penggolongan untuk iurannya, yaitu 3.000, 5.000, 7.000, dan 10.000 rupiah. Ini berlangsung sejak adanya Bapak Taruh PNS, yaitu Januari 93 sampai kemarin dihentikan sampai dengan Agustus 2020 lalu. Jadi kalau dicek Bapak sekalian yang sudah pernah ikut Bapak Taruh PNS, maka sejak Agustus 2020 sampai hari ini belum ada lagi yang namanya potongan tapera. Nah, di BP Tapera bentuknya bukan nominal 3.000 100.000 tapi prosentase. Jadi amanah PP 25 di pasal 14 disebutkan bahwa iuran tapera sebesar 3% dari gaji atau upah atau penghasilan, di mana terbagi dalam 2 komponen, yaitu 2,5% berasal dari dana atau gajinya peserta, dalam hal ini gajinya para ASN, yang 0,5% berasal dari pemberi kerja, dalam hal ini yang dialokasikan di APBN untuk DKL dan APBD untuk di Pemda masing-masing. Jadi 3% terbagi dalam 2 komponen, 2,5% dari gaji peserta dan 0,5% dari pemberi kerja. Jadi totalnya ada 3%. Lalu dari sisi manfaat perbedaannya apa? Dari sisi manfaat di Bapak Taruh PNS dulu ada namanya bantuan uang muka untuk membeli rumah. Lalu ada produk baru, ada bantuan tabungan perumahan. Lalu ada bantuan uang muka juga untuk yang membeli rumah dan ada TEBUM, tambahan bantuan uang muka. Lalu terakhir kami kembalikan dananya ketika pensiun. Tapi untuk pengembalian dana tadi di Bapak Taruh PNS hanya pokoknya saja, tidak ada hasil pengembangannya. Nah, berbeda dengan di Bapak Taruh PNS, di BP Tapera ada perbedaan. Yaitu pertama, para peserta bisa memilih dananya dikelola oleh BP Tapera dengan konvensional atau syariah. Lalu kami bentuknya bukan bantuan cuma-cuma, tapi pembiayaan dengan suku bunga rendah yaitu 5%. Lalu kami mengembalikan dana tapera ketika peserta berhenti bekerja atau pensiun, yaitu pokok plus hasil pengembangannya. Lalu terakhir, manfaat nilai tambah kepada mitra, yaitu kami nantinya akan mengembangkan agar BP Tapera ini bisa memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan lain yang diberikan kepada peserta dalam rangka pembangunan atau pembiayaan perumahan masing-masing peserta. Inilah yang membedakan antara Bapak Taruh PNS dengan BP Tapera. Selanjutnya, nah kita masuk ke selanjutnya terkait dengan Komite Tapera. Maksudnya apa Komite Tapera? Jadi kami ini sebenarnya di BP Tapera diawasi kegiatan kami oleh Dewas, semacam Dewas kami, tapi ini tingkatan menteri-menteri. Jadi komite kami yaitu adalah Menteri PUPR sebagai ketua, lalu beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, anggota Dewan Komisioner OJK, dan satu lagi dari profesional. Untuk profesional ini kebetulan adalah mantan eselon 1 yang berasal dari Kementerian Keuangan. Jadi inilah komite kami atau dewas kami yang mengawasi kami yang perlu mendapatkan laporan dari kami. Nah, di Tapera ini kami punya pimpinan yang namanya komisioner dan 4 deputi komisioner. Mereka dipilih melalui panel seleksi, mereka diangkat melalui Kepres, dan mereka inilah yang sehari-harinya menjalankan roda bisnis BP Tapera. Nah, kami di sini bermitra dengan lembaga mitra yaitu PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenaker, dan BKN. Lalu ada mitra bisnis kami, Bank BRI, KSE, Bank Penampung, dan lain-lain, dan ada mitra strategis kami, yaitu Kopri, Lembaga Keuangan, Developer, Industri Perumahan, dan masing-masing Pemda ataupun KL. Inilah BP Tapera dengan stakeholders-nya. Berikutnya. Nah, setelah kita memahami siapa itu Tapera, maka kita masuk kepada siapa sih yang menjadi target segmen di BP Tapera. Kalau dulu di Bapak Taruh PNS yang menjadi anggota hanya para PNS, maka di Tapera ini berbeda. Yaitu target segmennya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Jadi Bapak sekalian sebagai ASN tentunya karena dipastikan gajinya di atas upah minimum maka menjadi wajib peserta. Sedangkan masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta. Jadi sifatnya sunnah. Mereka yang penghasilannya di bawah upah minimum
hanya dapat menjadi peserta bukan wajib. Nah, yang akan jadi target kami yaitu para ASN, tentunya Bapak sekalian, termasuk dalamnya. Lalu ada TNI, BUMDes, lalu ada pekerja mandiri atau informal, ada pekerja swasta, dan nantinya adalah pekerja dari warga negara asli. Nah, khusus untuk pekerja swasta, kami beri tanda 2027, maksudnya apa? Sekarang di amanah PP 25, untuk pekerja swasta baru wajib menjadi peserta paling lambat di tahun 2007, atau disebutkan di situ 7 tahun setelah terbitnya PP terbit 2020, maka pekerja swasta baru wajib menjadi peserta di tahun 2027. Nah, di sini diperlihatkan besaran simpanan tapera seperti apa, 3%, kami ulang lagi. Jadi peserta pekerja ditanggung bersama oleh pekerjanya sebesar 2,5% dari gaji dan oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Jadi Bapak sekalian sebagai ASN, karena pemberi kerjanya adalah kementerian, maka akan dialokasikan 0,5% untuk iuran tapera dari APBN, sedangkan 2,5% berasal dari gaji Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk pekerja mandiri, ini tentunya pekerja yang memang tidak ada pemberi kerjanya, mereka 3% ditanggung dari penghasilan yang dilaporkan. Jadi tidak ada subsidi dari pemberi kerjanya, karena memang mereka bekerja tidak ada kontrak kerja dengan majikannya. Inilah besaran simpanan untuk di tapera. Selanjutnya, kita masuk kepada hal terkait dengan manfaat program. Kalau dulu di Bapak Program PNS cuma ada 3, bentuknya bantuan cuma-cuma, itu yaitu untuk membeli rumah, untuk membangun rumah, dan terakhir untuk pengembalian atas dana taprumnya. Di BP Tapera ini ada kelebihannya, yaitu kami memberikan 3 pilihan manfaat pembiayaan, yaitu pertama KPR, jadi di sini kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada Bapak sekalian peserta Tapera yang memang belum punya rumah dan ingin punya rumah. Lalu kedua, kredit bank rumah atau KBR, ini kami berikan kepada peserta yang belum punya rumah tapi memiliki tanah dan ingin dibangun rumah di atas tanah tersebut. Terakhir ada renovasi rumah, kami berikan kepada peserta tapera yang sudah punya rumah tapi membutuhkan biaya untuk renovasi atas rumahnya tersebut. Mungkin kurang layak, mungkin ingin ditambah dapurnya atau kamar mandinya, itu bisa mendapatkan renovasi rumah dari BP Tapera. Nah, sebagai informasi Bapak sekalian, sejak Januari 2022 yang lalu, yang namanya FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dananya dari APBN itu sudah dialihkan ke BP Tapera. Tadinya mereka dikelola BLU yang namanya Pusat Pembiayaan Perumahan, PPDPP. Nah, sekarang sudah ada di kami, ini adalah dana yang berasal dari APBN. Nah, lalu informasi berikutnya, kami akan mengembalikan dana tabungan perumahan rakyat atau Tapera untuk manfaat tabungan prakerja. Jadi kapan kami kembalikan? Yaitu ketika peserta sudah pensiun bagi yang bekerja. Jadi Bapak sekalian, ketika sudah pensiun maka akan kami kembalikan dananya, yaitu pokok beserta hasil pengembangannya atau pemupukannya. Kedua, telah mencapai usia 5 tahun bagi pekerja mandiri. Dalam hal ini, karena Bapak sekalian adalah peserta pekerja, maka bukanlah yang nomor B ini diperuntukkan bagi pekerja mandiri atau informal. Lalu yang C, peserta karena meninggal dunia. Dan terakhir yang D, peserta tidak mengikuti sebagai peserta tapera selama 5 tahun berturut-turut. Artinya mereka tidak mengiur, mereka tidak menabung selama 5 tahun berturut-turut, maka kami anggap mereka sudah berhenti dan akan kami kembalikan hasil pokok dan hasil pengembangannya. Lalu kami akan berusaha menambahkan manfaat lainnya berupa inovasi benefit tapera. Jadi ke depan kami akan bekerja sama dalam bentuk housing information center. Jadi informasi tentang tapera, tentang perumahan, tentang bahan bangunan dan lain-lain terkait dengan rumah akan kami tampilkan di website kami, di informasi kami, di media sosial kami. Inilah manfaat tapera. Selanjutnya, kita masuk ke kaitan dengan data. Jadi informasi Bapak sekalian, teman-teman sekalian, jadi BP Tapera ini dibedakan dengan Bapak Tarum. Kalau Bapak Tarum kemarin datanya secara besaran, secara bulk, tapi untuk Tapera ini kami membutuhkan data rinci dari masing-masing peserta. Maksudnya apa? Karena memang sifatnya di Tapera ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, nantinya akan menjadi penabung dan sebagai investor. Maka dari itu kami membutuhkan data dari masing-masing. Oleh karena itu kami perlu pemutiran data. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya pertama, sebagai bagian dari untuk keterbukaan informasi, yaitu Bapak sekalian sebagai peserta Tapera bisa ngecek saldonya setiap saat, karena ini bisa dicek di portal kami. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa memilih
Dana TPR-nya akan kami kelola di instrumen konven atau syariah, karena era saat ini diberi bebasan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa milih dikembangkan di sesi yang mana. Lalu yang ketiga, sebagai bagian perencanaan pembiayaan. Jadi Bapak sekalian bisa memilih, saya belum punya rumah, saya ingin membeli rumah tahun 2023 atau 2024, silahkan dipilih. Atau saya punya tanah mau dibangun, silahkan dipilih. Ya, termasuk juga renovasi rumah. Lalu yang terakhir, ini adalah bagian untuk memastikan dana tapera Bapak Ibu sekalian bisa kami kembalikan karena kami sudah mengetahui rekening bank yang akan kami berikan sebagai tujuan pengembalian dana taperannya masing-masing peserta. Inilah 4 manfaat utama ketika seorang peserta atau ASN memutihkan datanya di portal Citara. Sebagai informasi, portal Citara adalah sistem informasi tabungan perumahan rakyat. Berikutnya, nah, kita kemarin mencoba mengecek datanya, Bapak sekalian, Bu Desi, Bu Fani, Bapak sekalian. Jadi di Kementerian Perindustrian ini menurut data dari BKN ada 4.689 PNS. Lalu yang sudah dimutakhirkan datanya oleh pemberi kerja dari Biro Kepegawaian yang ada di Kementerian Perindustrian ada sebanyak 2.950 orang atau 63%. Untuk itu mohon bantuannya Bu Desi, Bu Fani yang mendapat tanggung jawab pemutahiran data, mohon kiranya kami dapat dibantu untuk peningkatan pemutahiran data dari sisi pemberi kerja, yaitu dari 63% kalau bisa menjadi 100%, sehingga nantinya data peserta itu dipastikan semua masih aktif, dan untuk yang sudah pensiun atau berhenti kerja bisa di-delete dari data peserta kami. Lalu untuk dari sisi peserta atau ASN dalam hal ini sudah dimutakhirkan oleh 2.404 ASN atau sebanyak 51%. Nah, pada pagi hari ini kegiatan kita salah satunya adalah mendorong agar masing-masing ASN yang ada di Kementerian Perindustrian dapat melakukan pemutahiran data, atau paling tidak nanti untuk yang hadir pada pagi hari dapat memberikan informasi kepada rekan-rekan lainnya yang tidak hadir, sehingga mereka semua bisa memutihkan data dirinya masing-masing, sehingga 4 manfaat tadi bisa dirasakan oleh peserta TPR yang ada di Kementerian Perindustrian. Inilah informasi terkait dengan pemutahiran data. Selanjutnya, nah ini sebagai informasi juga Bapak sekalian, ini dalam waktu dekat kami akan memberikan undian tahap 3 atau yang terakhir. Jadi kami akan mengundi untuk seluruh peserta atau ASN yang sudah memutihkan data, akan kami undi dan akan bisa mendapatkan salah satu dari undian yang ada di layar kaca ini. Untuk Januari ini akan dibagikan masing-masing provinsi. Kalau di Jakarta kita di Provinsi DKI Jakarta akan ada motor dan ada Grand Prix untuk seluruh Indonesia. Jadi harapan kami dengan ada gelar rezeki ini bisa mendorong, memicu semangat Bapak sekalian yang belum memutihkan data agar dapat segera memutihkan data, sehingga nantinya kami dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada Bapak sekalian. Termasuk di dalamnya Bapak sekalian bisa ngecek saldonya dan bisa memilih pembiayaan apa yang diinginkan dari Tapera. Selanjutnya. Nah, ini mungkin kami mengulas lagi, tadi saya sempat singgung terkait manfaat dari BPJS Tapera, yaitu pertama untuk KPR, suku bunganya 5%, tenornya bisa sampai dengan 30 tahun. Lalu untuk renovasi rumah, tenornya 5 tahun dan suku bunganya juga 5%. Dan untuk pengembangan rumah, tenornya atau jangka waktunya bisa 15 tahun dan suku bunganya 5%. Jadi seluruh produk Tapera suku bunganya 5%, dan ini suku bunga yang sangat rendah dibandingkan dengan suku bunga komersil yang bisa sampai 12% saat ini. Ini seperti ini. Lalu berikutnya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi kami mengacu kepada peraturan Menteri PUPR terkait dengan harga rumah sederhana atau rumah bersubsidi. Jadi kalau untuk di Pulau Jawa ini masuk di zona 1 itu 150.500. Kalau di Jabodetabek ini angkanya masuk ke zona 4 di 168 juta rupiah. Pertanyaan berikutnya biasanya bertanya, Pak, apa masih ada rumah dengan harga seperti itu? Masih ada. Jadi nanti Bapak sekalian bisa mengeceknya di bank-bank mitra kami, misalnya di Bank BTN, Bank BRI, lalu ada Bank BJB, dan ada Bank BTN Syariah. Bisa dilakukan pengecekan pengembang-pengembang mana yang menjual rumah dengan harga rumah bersubsidi.
Lalu untuk yang KBR atau bangun rumah di luar Pulau Papua, maka harga yang kami berikan adalah 120 juta. Jadi yang punya tanah mau dibangun bisa mendapatkan pembiayaan 120 juta rupiah. Sedangkan renovasi rumah di luar Papua bisa sampai dengan 60 juta. Untuk di Papua sampai dengan 75 juta. Jadi inilah patokan pembiayaan yang bisa kami berikan kepada teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu sekalian peserta dari Kementerian Perindustrian. Berikutnya. Nah, ini gambaran ringkas bagaimana langkah mudah menurut Tapera. Pertama, pastikan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian memutihkan datanya di portal Sinara kami. Lalu yang kedua, nanti peserta tadi bisa milih minat pembiayaannya, mau beli rumah kah, mau bangun rumah kah, atau renovasi rumah. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa datang ke bank pelaksana kami, bank penyalur kami, yaitu ada Bank BTN, BTN Syariah, BRI, ada Bank BJB, dan ada Bank BSI. Nanti dari situ akan diberikan layanan terkait dengan pembiayaan Tapera-nya. Jadi penting diutamakan adalah pemutihan data diri masing-masing di portal Sinara. Ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, karena kami tidak punya kantor cabang, kantor perwakilan, kami hanya di Jakarta, Jakarta Selatan, maka kami berusaha membuka sarana komunikasi lewat call center di 021156, ini hanya berlaku di hari kerja, jam kerja. Lalu ada WhatsApp kami di 08118156156, dan ada di Instagram, email, website, dan Facebook kami. Inilah ada sarana komunikasi kami yang dapat diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin izin Ibu Desi, Bu Fani, kami masuk ke sesi berikutnya tentang pemutakhiran data. Mas Afin boleh di-share terkait dengan panduan pemutakhiran data. Jadi kami sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, kami pada pagi hari ini selain menginformasikan tentang apa itu Tapera, juga kami akan mengajak para peserta, khususnya para peserta yang dulunya sudah berserta di Bapetarung PNS, untuk segera melakukan pemutakhiran data. Karena kami cek tadi, baru 51% PNS di Kementerian Perindustrian yang memutarkan datanya. Harapan kami pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang hadir dapat menginformasikan ke teman-teman lainnya tentang bagaimana cara memutarkan data terkait Tapera. Nah, mungkin kalau mau ada yang sekalian mengikuti, bisa disiapkan melalui laptop, melalui PC atau melalui Android-nya di HP-nya. Pastikan hafal NIK-nya, pastikan hafal emailnya, dan pastikan juga hafal nomor rekening banknya, karena kebutuhan kami adalah 3 hal tersebut terkait dengan bagaimana caranya memutihkan data diri masing-masing di portal Sitara. Sitara sendiri singkatan dari Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat. Jadi linknya ini silakan di browsing. Kami belum ada di aplikasi yang Play Store, tapi kami masih dalam pengembangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami sudah bisa di Play Store. Nah, ini kami basisnya masih di web, jadi bisa di browsing di sitara.tapera.id. Selanjutnya, Mas Alvin. Slide berikutnya. Baik. Belum berubah, Mas Alvin? Ya, jadi seperti ini. Bisa dilihat di sini, alamat link kami adalah sitara.tapera.id. Lalu nanti Bapak sekalian akan muncul tampilan seperti layar kaca ini. Di sini ada untuk pemberi kerja yang warna hijau dan ada untuk peserta yang warna kuning atau warna krem. Lalu berikutnya. Nah, Bapak sekalian bisa lihat di sini ada yang berwarna merah garis putus-putus. Bapak sekalian klik di registrasi akses Anda di sini. Jadi jangan ngetik langsung lupa kata sandi karena seluruh peserta belum memiliki kata sandi. Jadi peserta harus meng-create kata sandinya masing-masing dan itu adalah kebebasan dari masing-masing peserta. Jadi klik di registrasi akses Anda di sini. Nah, ketika ini diklik lalu masuk, maka akan muncullah layar seperti ini berikutnya. Nah, di sini Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian dapat memasukkan NIK. NIK di sini adalah NIK yang tercantum di dalam KTP elektronik masing-masing. Namun sebagai informasi catatan,
tidak semua NIK yang ada di portal kami tadi ternyata sama dengan yang di KTP elektronik, karena kami mendapatkan NIK tadi dari BKN dan sudah kami padankan dengan Dukcapil. Tapi kalau di kemudian hari ternyata ada Bapak Ibu sekalian yang meregistrasi dengan NIK di KTP elektronik tapi salah, ditolak, maka itu berarti harus ada perubahan NIK dari sisi pemberi kerja. Lalu setelah NIK diketik, lalu ketik juga tanggal lahir, maaf kembali kemarin yang sebelumnya, ketik tanggal, lalu ada bulan, ada tahun. Jadi sifatnya misalnya tanggal 8 ketik 08, formatnya sudah sesuai, lalu ada 08 tahun 19 misalnya 77. Itu bisa diketik di situ. Ketika sudah diketik semuanya, maka klik kirim. Dikirim, nah akan muncul tampilan layar seperti ini berikutnya. Nah, lalu di sini tadi saya sampaikan kami butuh email. Email tadi pastikan email masing-masing peserta atau masing-masing PNS atau masing-masing ASN. Pastikan juga email tadi masih berlaku dan email yang masih diketahui passwordnya, karena nanti akan ada masuk OTP ke inbox masing-masing email tadi. Jadi ketik emailnya, kalau bisa email tadi yang sifatnya email pribadi, karena ini akan dibawa terus. Misalnya pakai email dinas, andaikan pindah dinas, takutnya email yang lama akan diblok, sehingga tidak bisa mengakses portal Sitara kami lagi. Jadi kami harapkan email tadi yang sifatnya email pribadi. Lalu ketika email sudah diketik, lalu dicontreng yang saya bukan robot. Di kotak itu, yang di bawah yang merah itu, diklik di situ, maka kliklah yang tulisan kirim. Akan muncul tayangan berikutnya seperti ini, Mas Elvin. Nah, di sini akan masuk ke inbox masing-masing email peserta OTP, yaitu 6 angka yang harus dimasukkan ke berikutnya. Jadi, ini masuk ke inboxnya masing-masing peserta atau kadang-kadang ada masuk ke spamnya. Silakan, ini waktunya 60 menit. Bisa dicek 6 digit tadi. Nah, 6 digit tadi setelah dilihat di inbox, maka kita masukkan ke layar berikutnya. Ada 6 kotak. Nah, di sini ini waktunya 60 menit. Jadi angka tadi yang 6 digit tadi kita masukkan di 6 kotak yang ada di layar ini. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu akan masuk ke layar berikutnya. Nah, di sini ada registrasi nama pengguna untuk membuat kata sandi. Jadi kata sandi ini ada syaratnya di sini minimal 8 karakter yang terdiri dari huruf besar atau kapital, huruf kecil, lalu ada angka atau numerik dan spesial karakter. Misalnya di sini namanya Ibu Fani mungkin, Fani, F-nya besar, F-A-N-I, lalu ada mungkin ada dimasukin 2022 misalnya 2022 lalu dikasih simbol misalnya tanda seru. Atau Ibu Desi, Ibu ketik D-nya besar, Desi berarti 4 digit, lalu ditambahkan misalnya 2022 4 tambah 4 udah 8, ditambah satu lagi simbol bisa tanda seru, bisa tanda tanya, silakan. Dan ini wajib hukumnya kata sandi tadi harus diingat. Memang bisa ada kesempatan ketika kata sandi lupa, maka bisa mengklik di awal lagi, klik yang lupa kata sandi, sehingga bisa membuat kata sandi yang baru lagi. Tapi sebisa mungkin jangan sampai lupa kata sandinya, karena ini adalah kata sandi yang akan berguna ketika Bapak sekalian ingin mengubah data, misalnya data nomor handphone akan diganti, nomor rekening akan diganti, silakan ketika akan melakukan perubahannya. Jadi kata sandi tadi diulang lagi, dikonfirmasi kata sandi, jadi yang kata sandi pertama sama konfirmasi kata sandi harus sama, lalu dikirim. Nah, ketika dikirim, kita sudah selesai, lalu masuk berikutnya, slide berikutnya. Nah, jadi registrasi sudah masuk, lalu kita klik lagi kembali ke halaman login. Jangan selesai, karena ada beberapa teman-teman yang ketika sudah registrasi tidak melanjutkan lagi, sehingga datanya hanya data registrasi, tapi belum melakukan pemudahan datanya masing-masing. Nah, kembali ke halaman login, diklik di situ, maka akan masuk ke slide berikutnya terkait dengan pemudahan data. Di sini ada kita masukkan NIK,
NIK-nya yang tadi, lalu password yang tadi kita masukkan, lalu dikirim. Passwordnya jangan lupa tadi harus yang sama. Lalu kita kirim di sini, masuk. Lalu berikutnya kita akan masukin slide namanya PUPPT, Persyaratan Umum Pendaftaran Program Tapera. Ini semacam term and condition, silahkan dibaca, bisa di-download, atau bisa langsung diklik di yang kiri tadi yang kami berikan kotak merah, diklik di situ, dicontreng, lalu setujunya diklik juga, maka selesailah yang namanya pendaftaran atau registrasi peserta. Masuk berikutnya. Nah, di sini sudah mulai pemutakhiran data. Jadi pemutakhiran data ini harap diisi, misalnya dana taperanya inginnya dikonvert, silahkan pilih. Lalu yang berikutnya ada syariah, silahkan dipilih. Nah, semuanya dipilih datanya. Bagi yang ingin pembiayaan, silahkan nanti mengisi berminat untuk pembiayaan, maka isi minat. Tapi andaikan tidak berminat, karena memang mungkin setahun lagi atau berapa bulan lagi memasuki usia pensiun, maka tidak perlu menyatakan minat. Karena kalau berminat akan lebih banyak lagi isiannya, sedangkan tidak berminat langsung nanti mengisi nomor rekening bank yang akan kami pergunakan sebagai acuan untuk pengembalian dana tapera bagi sekalian sebagai tapera. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Mas Alvin. Nah, ini kalau ada lupa kata sandi, tadi ada lupa kata sandi walaupun sudah saya ingatkan jangan sampai lupa, tapi masih ada peluang. Kalau lupa kata sandi tadi bisa di selanjutnya. Nah, lupa kata sandi tadi, kalau pertama kita masuk pakai registrasi, lupa kata sandi, klik lupa kata sandi, lalu ikuti pola yang pernah kita lakukan di awal tadi. Nah, maka nanti semua teman-teman bagi sekalian yang sudah lupa kata sandi bisa meng-create kata sandi baru, sehingga bisa melakukan perubahan atau pemutihan data lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan bagi sekalian. Riset kata sandi tadi sudah sampaikan. Lalu berikutnya, ini sebenarnya tinggal mengikuti yang pernah kita lakukan di awal tadi. Ketika lupa kata sandi, semuanya akan sama, diulang lagi. Karena ini kaitannya dengan lupa kata sandi. Baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bu Desi, Bu Fani, Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian dari Kementerian terkait dengan program Tapera seperti apa, lalu bagaimana cara melakukan pemutihan data seperti apa. Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Moderator, Bu Fani. Nanti kalau mau tanya jawab, kami akan melayani untuk memberikan jawaban atau klarifikasi atas apa yang dipertanyakan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin share screen-nya bisa di-close dulu ya, Mas Alvin ya. Iya, Mas Alvin. Ya. Saya izin menonaktifkan video ya, Pak. Soal lagi terkendala nih video saya. Baik. Baik, Bu Fani. Oke. Ya, nih. Saya sebelum saya buka tanya jawab ya, Pak Barik ya. Izinkan saya untuk bertanya dulu terkait yang pertama tadi disebutkan adalah bunga murahnya 5%. Nah, apakah itu flat sampai misalnya 10 tahun? Itu flat 5% aja atau nanti ada bunga floating-nya? Itu pertama itu. Terus kedua, gimana sih SOP untuk pencairan sisa dana taperanya, Mas? Apakah dilakukan hanya tinggal pemutakhiran data dan kemudian nanti peserta tinggal menunggu pencairan dana taperanya, dan SOP-nya berapa bulan pencairan dananya, seperti itu. Yang kedua. Nah, yang ketiga, apakah pembiayaannya hanya untuk rumah atau bisa untuk apartemen? Kalau anak milenial sekarang kan rumah mungkin second option-nya. First option-nya mungkin bisa apartemen gitu. Nah, nomor 4, Jabodetabek memang tidak bisa untuk pembiayaan tapera ya, Pak. Seperti kan tadi ada pengecualian di layar tadi saya lihat, apakah itu saya salah sangka atau mungkin Jabodetabek memang tidak bisa untuk pembiayaan tapera. Kemudian yang kelima, pemotongannya tuh melalui apa ya, pemotongan iurannya? Apakah bank yang kita daftarkan pada portal Sitara ataukah potongannya tuh ada di bendahara keuangan kami ya, Pak? Saya masih belum nangkap di situ sih tadi. Ya, terima kasih, Pak. Maaf ya, Pak, saya tanya banyak. Nggak ngerti juga soalnya. Baik, Bu Fani, mungkin sebelum
rekan-rekan Bapak sekalian menanyakan, mungkin Bu Fani mungkin sudah memberikan 5 pertanyaan yang perlu kami klarifikasi. Pertama, suku bunga pembiayaan dari kami apakah flat 5%? Betul Bu, Bapak sekalian. Jadi suku bunga pembiayaan kami 5% itu berlangsung dari awal akad sampai dengan berakhirnya pembiayaan. Jadi misalnya 15 tahun, selama 15 tahun itu ya 5%, nggak berubah, nggak ada kenaikan atau penurunan. Jadi seperti itu. Jadi flat sampai dengan berakhirnya pembiayaan tapera. Jadi untuk yang membeli rumah bisa sampai dengan 30 tahun tenornya, yang membangun rumah 15 tahun, sedangkan yang renovasi rumah hanya 5 tahun. Tapi suku bunganya sama, 5%, dan 5% tadi nggak berubah sampai dengan berakhirnya pembiayaan dari tapera. Lalu SOP pengambilan tapera gimana? Berapa bulan pencairannya? Jadi SOP-nya yang jelas tidak perlu ada pengiriman berkas ke kami, ke Taspen dan kemana maupun ke bank nggak ada. Jadi sepanjang yang bersangkutan sudah mencairkan data, maka kami tahu rekening mana yang akan menjadi tujuan pengembalian data tapera. Dan yang kedua, pastikan dari pemberi kerja merubah status pekerjanya dari pekerja aktif menjadi misalnya pensiun atau berhenti pensiun dini dan lain-lain, sehingga kami mengetahui oh ternyata di Kementerian Perindustrian ini ada yang pensiun karena sudah dirubah statusnya oleh pemberi kerja. Nah, lalu untuk berapa bulannya kami di SOP kami yaitu disebutkan paling lama 3 bulan setelah pensiun pemutakhiran data maksudnya, maka kami akan mengembalikan dana taperanya. Namun sebagai informasi di tahun 2023 ini kami akan meningkatkan pelayanan, kami akan menjadwalkan bahwa setiap tanggal 1 awal bulan kami akan melakukan pengembalian dana taperanya. Jadi mohon dibantu Bu Fani, Bapak sekalian, Bu Desi, jadi agar seluruh PNS yang ada di Kementerian Perindustrian memutihkan datanya sehingga dapat dipastikan seluruh peserta ketika masuk ke pensiun akan mendapatkan dana tapera tanpa harus keluar rumah atau membawa berkas ke kantor kami. Ketiga, kalau untuk pembiayaan rumah memang Bu, Bapak sekalian, sampai saat ini kami hanya bisa memberikan pembiayaan untuk yang rumah landed atau rumah yang di atas tanah. Namun demikian, untuk rumah susun kami sedang membuat kajiannya untuk juga bisa memberikan pembiayaan untuk yang rusun. Tapi dengan catatan, memang yang namanya rumah landed maupun rumah susun tadi kategorinya masih di harga rumah bersubsidi atau apartemen bersubsidi, sehingga bisa kami berikan pembiayaan dari sisi taperanya. Lalu untuk buat TDW atau pembiayaan, jadi untuk Bogor, Tangerang, Bekasi ada Bu. Jadi tadi memang ada di zona 1 itu Jawa, kecuali apa? Nah untuk yang Bodetabek ini masuk ke zona 4. Jadi harga rumah landed yang kami biayai adalah harga rumah maksimal 168 juta rupiah. Itu masih acuan dari harga rumah yang diacu oleh peraturan Menteri PUPR. Nah, nanti kalau ada perubahannya ya nanti kita ngikutin lagi. Yang kami dengarkan juga sedang digodok perubahan terkait harga rumah tersebut tadi. Jadi bisa Bu ya. Jadi untuk Bodetabek adalah 168 juta rupiah. Lalu untuk terkait iuran seperti apa? Untuk iuran tapera ini bukan masing-masing peserta menyetor, tapi nantinya dari bendahara. Jadi memang ini sebenarnya polanya sama dengan potongan untuk tapera, untuk taspen atau baper larum zaman dulu. Jadi 2,5% nanti dipotong dari gaji oleh bendahara masing-masing. Nah nanti dari bendahara juga akan menyampaikan yang 0,5%. Karena yang 0,5% tadi akan disiapkan di APBN untuk yang di Kementerian Lembaga dan yang di Pemda nanti oleh APBD-nya masing-masing. Jadi itu tidak perlu masing-masing ASN menyetor ke bank untuk iuran tapera, tapi nanti polanya sama dengan pola potongan taspen maupun juga potongan BPJS Kesehatan. Jadi yang mengatur ada PMK nomor 121 kalau nggak salah terkait dengan dana pihak ketiga. Mungkin itu Bu Fani yang bisa aku sampaikan. Baik, terima kasih Pak Barik. Cukup mengerti saya Pak Barik. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan kepada Pak Barik. Kami persilahkan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mumpung ada dari taperanya nanti, kalau misalnya nggak ada dari taperanya, kadang-kadang suka nanya nih Pak. Kadang saya juga bingung pertanyaannya. Silakan mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, para ASN di Kementerian Perindustrian, silakan apa ditanyakan karena khususnya untuk rekan-rekan yang ASN baru mungkin memang belum dipotong taperanya, Bu Fani. Mereka baru akan termasuk juga para PNS yang lama
baru ada iuran tapera setelah terbitnya PMK, Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan regulasi besaran simpanan tapera atau ASN. Karena amanah PP 25 di pasal 15 disebutkan untuk besaran simpanan 3% diambil dari mana tadi, aturannya adalah PMK. Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menpan RB menentukan 3% diambil dari gaji pokok kah, gaji pokok pertunjangan keluarga, gaji pokok pertunjangan jabatan dan TKP itu menentukan Menteri Keuangan. Tapi sebagai informasi kemungkinan besar informasinya nanti 3% tadi yaitu diambil dari gaji pokok plus tunjangan keluarga karena yang sifatnya tetap. Itu mungkin yang legitimnya. Nah, tapi untuk khusus para PNS yang dulunya peserta Baper Term PNS, tadi saya sampaikan, silakan andaikan berminat untuk pembiayaan tapera, misalnya belum punya rumah atau mau renovasi rumah, silakan bisa ngisi sitara kami, update data kami, silakan milih mau pembiayaan yang mana dan di tahun berapa sehingga kami bisa merencanakan pembiayaan atas masing-masing peserta tapera tadi. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ya betul. Jadi izin mungkin Bu Fani di sini sudah ada di chat ya. Pak Pekik ya, Pak Pekik Bayu. Yang bersangkutan bertanya untuk salah satu produk tapera adalah pembiayaan KPR untuk rumah pertama. Kalau kondisinya saya sudah punya rumah, namun karena lokasi jauh dari tempat kerja jadi tidak terpakai. Kalau mau mengajukan KPR rumah kedua, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan pembiayaan DTP ini memang kami sesuai amanah undang-undang PP-nya memang ditujukan bagi peserta yang memang belum punya rumah sama sekali. Jadi peruntukannya adalah rumah pertama. Jadi andaikan ada tadi disampaikan di tempat yang lama atau tempat yang jauh dari lokasi kantor, misalnya daerah A, sedangkan kerja di B, memang kaitannya memang tidak bisa dilakukan untuk pembelian rumah lagi di tempat bekerja sekarang. Tapi andaikan mau pembiayaan karena sudah punya rumah yang bisa dilakukan hanya untuk renovasi rumah. Itu pun juga rumah yang pertama tadi. Jadi intinya adalah pembiayaan dari tapera ini kami tujukan kepada rumah pertama, kepemilikan rumah pertama. Nggak bisa pasangannya ya Pak berarti Pak, bisa atas nama pasangan. Kalau yang di aturan sekarang memang amanah undang-undang PP-nya diperuntukkan pada peserta yang memang belum punya rumah pertama. Sudah ada yang raise hand nih Pak, ada Pak Adi dari BBSPJIKB, silakan Pak Adi. Ya, izin Pak. Selamat pagi. Saya Adi Pak dari Balai Batik Jogja Pak. Iya Pak. Ini Pak, kan kalau sebelumnya di slip gaji saya itu kan ada potongan taperum Pak ya. Iya betul. Nah ini sudah beberapa lama, saya lupa persisnya, tapi ini sudah beberapa lama nih nggak ada pemotongan lagi, kayaknya sih otomatis dari aplikasi gaji udah nggak memotong lagi. Betul. Nah, terus kan kita lihat saya sudah nyoba buka-buka Sitara tadi, ada depositnya sih di situ Pak, pemindahan dari taperum gitu nggak salah ya. Berapa? Baru 1.300.000 Pak. Oke, baik. Ya. Makasih Pak Adi. Berarti dari Bapak sudah sempat mencarikan data Pak ya, sudah ambil data Pak ya. Iya Pak. Ya. Ini Pak, pertanyaan saya Pak, kalau berarti kan ini tercatatnya ini aktif gitu ya Pak, tapi kok pemotongan lagi itu nantinya di Kementerian Perindustrian ini kita masih menunggu lagi instruksi bersama-sama, baru nanti muncul lagi di aplikasi gaji atau seperti apa gitu Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, kalau tadi mungkin saya kurang jelas memahaminya, tadi yang untuk misalnya kita ngambil rumah gitu ya Pak ya, itu kan informasi tadi yang saya dengarkan itu langsung dipotong pakai aplikasi gaji lah gitu ya Pak ya, jadi langsung dari bendahara atau dari kantor kami yang memotongkan gitu ya. Nah itu maksudnya nanti misalnya saya ngambil perumahan gitu ya, itu berarti nanti akan langsung muncul di potongan gaji saya, taperumnya akan lebih tinggi dibandingkan pegawai lain yang tidak mengambil rumah gitu Pak. Apakah seperti itu? Ya, atau seperti apa cara saya membayarnya gitu Pak? Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak Adi. Ya. Silakan langsung dijawab Pak, ini baru kita buka segmen pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Fani. Terima kasih Pak Adi. Jadi coba saya klarifikasi, kami jelaskan mungkin buat teman-teman sekalian juga semuanya.
Jadi memang betul Bapak sekalian, untuk para PNS yang dulunya pernah menjadi peserta Bapak Taruh PNS, artinya pernah mengiur taperum yang potongannya 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 rupiah tergantung golongannya, maka harusnya sepanjang yang bersangkutan belum pernah dapat bantuan bertaruh, maka harusnya ada saldonya. Tadi Bapak sampaikan, Pak Adi, saldonya ada. Jadi yang dicek itu yang saldo tabungan Pak ya. Kalau yang di awal itu kan itu migrasi dananya Bapak taruh PNS. Nah, saldo tabungan itu adalah hasil pokok migrasi plus hasil pengembangan. Tentu kan ada peningkatan di situ kan. Nah, itu pengembangan dari kami dari Tapera. Jadi, andai kan hari ini Pak Adi pensiun, maka yang akan kami kembalikan angka yang di saldo tabungan, Pak. Itu adalah bagian dari keterbukaan informasi kami. Jadi, nah, sebagai informasi juga dari saya sampaikan, memang iuran taperum ini sudah berhenti, Pak. Bapak sekalian. Jadi berhenti per Agustus 2020. Nah, sampai dengan hari ini belum ada lagi potongan tapera. Jadi yang ada di saldo masing-masing adalah saldo Bapak Taruh PNS atau taperum PNS yang juga sudah kami kembangkan. Memang pengembangannya sangat kecil karena juga pokoknya juga tidak ada perubahan. Nah, itu. Nanti andaikan peraturan Menteri Keuangannya sesuai dengan amanah PMK pasal 15 terbit, maka akan lagi ada pergerakan penambahan saldo tadi yang lebih signifikan karena kan bentuknya bukan nominal 3.000 sampai 10.000 rupiah tapi 3%. Kemungkinan kalau 3% tadi andaikan dari gaji pokok saja mungkin sekitar potongannya atau tabungannya sebesar 150.000 mungkin. Di mana nanti 20 atau 30.000 rupiahnya akan ditanggung atau diberikan subsidi oleh pemberi kerja dalam hal ini oleh APBN dan APBD masing-masing Pemda. Jadi nanti yang kami kembalikan bukan yang 2,5%, tapi yang 3% tadi kami kembalikan plus hasil pengembangan atau pembukannya. Jadi benar sampai dengan hari ini memang belum ada lagi potongan tapera dan kami masih menunggu PMK-nya. Nah, lalu kalau ambil rumah gimana? Ambil pembiayaan gimana ya? Kalau ngambil pembiayaan dari kami, hubungannya langsung nanti Bapak Ibu sekalian dengan perbankan. Jadi Bapak sekalian yang udah ambil data, silahkan datang ke bank pelaksana kami, bisa ke Bank BTN, BTN Syariah, Bank BRI, atau Bank BJB, atau Bank BSI, untuk memastikan agar pengembang yang bonafit, tanya ke perbankan, Pak, saya ingin rumah di daerah misalnya di daerah sekarang di Jakarta di daerah mana misalnya di daerah Tangerang mungkin pinggir-pinggir itu daerah mana ya daerah Maja atau mana itu nah silakan aja di daerah situ bisa dilihat pengembangnya mana nanti Bapak bisa mengajukan KPR-nya lewat bank tersebut nanti pembiayaan dengan suku bunga 5% dari kami. Nah untuk iuran atau potongan cicilan KPR sendiri nanti bukan dengan bendahara tapi bisa juga dengan bendahara motong tapi nanti akan punya kewajiban Bapak mentransfer dana cicilan tadi ke rekening yang biasanya dibukakan oleh perbankan. Jadi nanti sifatnya bank mendebet tiap bulannya misalnya cicilan KPR-nya 900.000 per bulan. Nanti harus diisi itu tiap tanggal 7 atau 10 akan didebet oleh bank tersebut. Gitu. Jadi macam-macam polanya. Ada yang perbankan kerjasama dengan bagian gaji atau memang Bapak bisa langsung mengisi tabungan yang akan didebet oleh perbankan tersebut. Itu mungkin Pak Adi, habis sekalian. Baik, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Semoga puas dengan jawabannya Pak Barik ya Pak Adi ya. Sekarang selanjutnya adalah maaf Bu Anis, belum waktunya ya Bu Anis ya, jangan dulu ya, jangan bertanya dulu. Di raise hand dulu, terima kasih. Terus sekarang Pak Dian dari Ati Makassar, silakan Pak Dian. Diaktifkan kameranya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Kami kan sempat di Kemenperin kan sempat disuruh untuk mengupdate dan melakukan registrasi di Sitara sekitar tahun 2021 atau 2022, ya, saya lupa. Nah, waktu itu saya sudah mencoba melakukan registrasi sesuai dengan panduan yang ada di Sitara. Tapi ketika saya memasukkan identitas, nah yang muncul itu adalah nama orang lain dengan domisili di, kalau tidak salah, Sumatera Selatan. Begitu. Nah itu, ini mungkin karena sifatnya teknis, saya sudah coba koordinasikan dengan PIC Sitara waktu itu, tapi belum ada solusi. Saya sudah coba beberapa hari kemudian, saya coba melakukan registrasi lagi, dan ternyata masih tetap sama, data yang muncul data orang lain.
Nah, itu kira-kira solusinya bagaimana Pak untuk penyelesaian? Izin Pak, Pak Dian, boleh saya tahu NIP Bapak Pak? Mungkin izin Bu Fani ya, saya sekalian cek, saya memastikan seperti apa statusnya. Silahkan, Pak. Boleh saya tahu NIP Bapak Pak Dian? NIK atau NIP Pak? NIP, nomor induk pegawai. 1983 Ya, 1228 1228 2019 01 01 1001. Saya cek di sini namanya Dian Dwi Wahyudi. Oh sudah, berarti sudah terupdate ya Pak? NIK-nya ada, NIP-nya ada. Ya. Saya cek lagi Pak ya Pak Dian ya. Di sini saya cek, bentar. Bapak sudah sempat registrasi Pak Dian? Iya, waktu itu saya sempat dengan registrasi. email wahyudi.dwidian2863@gmail.com. Iya. Cuman sayangnya Bapak belum lanjut pemulihan data. Iya, waktu itu mau yang melakukan registrasi itu kan waktu itu disuruh pemutahiran data, cuman Ya. yang muncul tuh nama orang lain Pak. Di sekarang namanya udah Sumatera. benar Pak Dian Dwi Wahyudi kok Pak. Jadi Kalau Bapak, begitu tinggal saya lanjutkan saja Bapak Pak ya. kan masih ingat kan apa kata sandinya Pak ya? Kayaknya saya lupa. Kata sandinya masih ingat nggak Pak? Kalau masih Mudah-mudahan ingat Bapak saya buka dapat. lagi kata sandi yang lama, Bapak masuk. Tapi kalau Ya. Bapak lupa kata sandi, Bapak bisa klik lupa kata sandi, Bapak bisa registrasi ulang dengan email yang sama. Oh iya, baik Pak. Ya. Ya baik Pak. Terima kasih atas Pak Dian. petunjuknya Bapak. Ya. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Makasih Pak. Silakan. Ya, baik. Selanjutnya Mas Agung dari BBS YPPI Semarang. Silakan Mas Agung, diaktifkan kameranya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Izin Pak Pak Agung. Barik, Pak Fani, Iya, Pak makasih. Izin Pak, saya singkat saja. Saya mau tanya, jadi tahun lalu pada saat sosialisasi itu kalau tidak salah kan di aplikasi ada usulan apa? Tertarik untuk memanfaatkan itu ya Pak? Iya, berminat. Terus waktu itu saya input ya, saya isi berminat untuk kebutuhan renovasi, nggih, karena pertanyaan saya yang pertama tadi sudah terjawab di yang chat ini Pak, sama Pak case-nya Pak. Cuman kalau ini case-nya jauh karena saya pindahan. KPR pertama saya di Bekasi, saya sekarang penempatan di Semarang. Jadi kalau saya mau beli rumah lagi di Semarang kan nggak mungkin ya Pak. Berarti nggak bisa pakai ini Karena ya. sudah punya rumah Ya, pertama cuman, Pak Agung. akhirnya ini kan ya wis eker-eker cari kuku kecil, cuman kami ingin merenovasi, kami ingin memanfaatkan beberapa room ini tapera ya. Nah, waktu itu saya pernah nginput Pak, kalau tidak salah, maaf ini koreksi kalau saya pemahaman saya keliru ya Pak, kan kami nginput nanti ada respon dari tapera untuk memberikan jawaban gitu, seperti itu atau bukan sih Pak? Karena waktu itu saya nginput ada di aplikasi, sampai saat ini saya belum dapat konfirmasi seperti itu Pak. Apakah disetujui, kalau disetujui seperti apa, kalau tidak seperti apa, kalau disetujui tahun berapa, nilainya berapa. Nah itu yang saya belum ini Pak, mungkin agak kerana teknik sedikit ya Pak Barik. Jadi seperti itu Pak, mohon petunjuk. Ini apakah kalau misalkan saya sekarang mau mengajukan, apakah saya perlu input lagi atau bagaimana? Mohon petunjuk. Sementara itu terima kasih Pak Barik. Terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum. Mungkin bisa kami jelaskan Pak Agung, Bapak sekalian. Jadi terkait dengan ketika Bapak sekalian sudah memutihkan data, yang berminat pembiayaan sudah mengisi peminatannya, misalnya tadi Pak Agung, saya mau renovasi rumah tahunnya 2003 waktu itu. Nah, kalau itu sudah diisi, nanti kami di BP Tapera bisa memberikan prioritas untuk nama Bapak. Jadi data Bapak ini sudah kami berikan ke bank BTN khususnya, karena bank BTN yang paling banyak atau bank BTN Syariah, pengajuan untuk yang renovasi rumah. Bapak bisa tanyakan ke bank BTN terdekat, saya ingin mengajukan rumah untuk rumah saya, renovasi rumah, nanti Bapak biasanya diminta RAB Pak, rencana anggaran biaya, itu maksimal 60 juta Pak pembiayaan dari kami Pak, tenornya 5 tahun, lalu mungkin nanti Bapak diminta bukti kepemilikan atas tanahnya Pak. Nah, dan ini suku bunganya tentunya tidak suku bunga komersil, tapi suku bunga yang sifatnya subsidi dari BP Tapera, yaitu hanya 5%,
dan ini berlangsung 50% terus sampai dengan berakhirnya pembiayaan dari Tapera. Jadi silakan Pak Agung, Bapak bisa berkomunikasi dengan perbankan di dalam ini Bank BTN, karena yang sudah menjalankan Bank BTN untuk memastikan Bapak bisa menggunakan pembiayaan renovasi rumah dari kami atas rumah yang pertama tadi, Pak. Atau rumah yang Bapak ajukan yang sudah punya bukti kepemilikan atas tanah rumah tersebut, Pak. Itu mungkin Pak Agung. Izin nyambung Pak, rumah tidak harus rumah pertama kan Pak? Maksudnya rumah yang saya tempati misalkan. Oh ya, Bapak renovasi. Yang penting saya bisa menunjukkan bukti Iya. kepemilikan maksud saya. Kalau untuk renovasi silakan Pak, Bapak misalnya memang sudah punya rumah kedua, silakan mau diajukan untuk renovasi yang rumah yang mana. Ya. Tapi kalau yang belum punya rumah sama sekali, memang peruntukannya untuk rumah pertama. Ya. Oh Oke, baik, Pak. ya kebetulan kan dijual Pak, dipindah ke sini. Jadi baru. Terus ini Pak, saya nyambung. Tadi Bapak sampaikan maksimal 60 juta. Kalau misalkan ada angka lebih dari 60 juta itu, apakah ada skema tambahan atau bagaimana Pak? Ini biasanya mungkin kalau ada case serupa. Kalau itu tidak ada tambahan Pak, tadi saya sampaikan 60 juta yang di luar Papua, yang di Papua 75 juta untuk yang renovasi rumah. Nah, jadi sifatnya gini Pak, Bapak kan misalnya ngukur, Bapak mau renovasi rumah, Bapak patok di 60 juta, karena nanti ada pencairan sesuai dengan progres. Jadi harapannya 60 juta itu memang jadi sesuai dengan harapannya. Nah, andaikan Bapak ternyata rencananya Bapak sampai dengan 60 juta lebih, Bapak itu nanti dipisahkan karena sifat pendanaannya pendanaan atas pribadi Bapak. Jadi pastikan yang 60 juta tadi jadi bangunan sesuai dengan harapan pertama. Nah, andaikan ingin dikembangkan lagi dengan dana tersendiri, silakan. Tapi yang pertama tadi objeknya bisa dilakukan renovasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya Bapak bikin, aku mau bangun atau menambah kamar mandi atau dapur, ya, pastikan 60 juta tadi jadi itu dulu Pak. Nanti soal Bapak ingin nambah yang lainnya, itu memang bukan dari kami, silakan Bapak atur untuk perencanaan tahap berapanya nanti. Itu mungkin Pak. Baik Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Barik. Atas Pak. Ya, semoga puas ya Mas Agung ya dengan jawabannya Pak Barik ya. Insya Allah Mbak Kani. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Aji dari BBSPJIKB. Silahkan. Selamat pagi Pak Barik. Oke, pagi Pak Haji. Saya kurang menyimak dari tadi ya, karena saya sambil-sambil. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah yang pertama, ini berarti untuk kepesertaan sifatnya wajib ya? Wajib Pak, amanah undang-undang PP Pak. Wajib. Kemudian yang kedua, misalnya nih Pak, kalau tadi kan potongannya sekitar 150.000 ya per bulan. Kalau dengan masa kerja 20 tahun itu sekitar 36 jutaan ya Pak ya. Nanti kalau tidak mengambil manfaat dari Bapetarum ini, nanti kita bisa mengambil secara penuh ataukah ada potongan. Kemudian yang ketiga Pak, karena tadi kredit maksimal itu 150 juta, kalau untuk di daerah kami itu sepertinya sangat sulit Pak, kalau untuk mencari rumah segitu ya di daerah. Di mana izin Pak Haji? Daerah mana, Pak? Di daerah Yogyakarta Pak. Yogyakarta ada langka nih tanah. Ya. Atau mungkin ada kebijakan bagaimana sehingga kita bisa memanfaatkan program tersebut. Yang terakhir nih Pak, keunggulan dari Bapetarum ini daripada yang kredit KPR biasanya itu seperti apa ya Pak ya? Kita butuh penjelasan. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Izin Bu Fani, saya coba jelaskan ke Pak Aji dulu. Pak Aji, terima kasih atas hal yang ingin diklarifikasi. Pertama, semua Bapak Ibu sekalian, jadi yang membedakan adalah kalau dulu di Bapetarum PNS, ketika seorang peserta atau PNS sudah ada bantuan yang 1,2 sampai 1,8 atau tambahan bantuan yang 4 juta di tahun 2012, maka dapat dipastikan yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pengembalian dana taperumnya. Nah, beda dengan di BP Tapera, sesuai amanah undang-undang dan PP-nya, seluruh peserta akan mendapatkan pengembalian tapera pokok plus hasil pengembangannya. Jadi yang kami kembalikan tadi bukan yang 2,5%, tapi yang 3%. 3% tadi kami kembalikan plus hasil pengembangannya. Jadi sebenarnya Bapak sekalian dapat bantuan dari pemerintah untuk tabungan hari tuanya juga tambahan.
Bagi yang ternyata dalam perjalanan menjelang pensiun mendapatkan pembiayaan dari Tapera, bukan berarti itu akan menggerus atau mengurangi nilai yang akan dikembalikan. Karena kan sifatnya kami bukan bantuan cuma-cuma, tapi kan kami memberikan pembiayaan, tapi dengan suku bunga yang rendah. Kalau dulu di Bapetarum PNS kami berikan bantuan cuma-cuma, tanpa harus dikembalikan. Makanya dampaknya Taperumnya nggak ada lagi ketika berhenti bekerja. Nah, kalau di Tapera ini beda. Karena sifatnya pembiayaan dengan suku bunga rendah, maka dan harus dicicil, maka haknya atas pengembalian taperanya akan tetap kami kembalikan. Jadi yang gunakan pembiayaan akan dapat hasil pengembalian dengan nilai yang sama, begitu juga yang tidak menggunakan. Jadi sebenarnya kalau mau digunakan tetap ada untungnya juga Pak, karena tidak mengurangi atas hasil pengembalian taperanya pada saat yang bersangkutan pensiun atau bekerja. Yang kedua disampaikan Pak Aji, Pak Aji sampaikan memang benar Pak, di Yogyakarta ini rumah bersubsidi sudah sangat langka, mungkin ada di 1 atau 2 kabupaten saja yang ada. Nah, tapi Bapak, andaikan Bapak ingin komunikasi, silakan Bapak bisa bertanya ke Bank BTN setempat, bisa ditanyakan daerah mana di daerah DIY ini yang masih punya lahan untuk perumahan rumah bersubsidi dengan harga yang tentunya diacu oleh harga pemerintah dari PUPR. Jadi silakan ditanyakan, atau Bapak kalau memang berkesempatan bisa masuk ke websitenya BP Tapera yang namanya si Kumbang. Itu ada data pengembang-pengembang perumahan-perumahan yang ada di seluruh Indonesia yang membangun perumahan dengan harga rumah bersubsidi. Lalu yang ketiga, kalau keunggulan Tapera ini jelas Pak, keunggulannya adalah kami bisa memberikan pembiayaan, baik yang membeli rumah, membangun rumah, dan renovasi rumah, dengan suku bunga dipastikan 5%. Dan suku bunga tersebut tidak akan ada perubahan sepanjang masa tenor atau jangka waktu pembiayaan dari kami. Kalau Bapak datang ke bank umum, bank lain, tapi bukan sebagai peserta Tapera, mungkin aja Bapak hari ini bisa dapat diskon 5%, tapi 2 tahun, 3 tahun kemudian akan berubah sesuai dengan kondisi bunga pasar gitu. Tapi kalau dekat Tapera ini keunggulannya Bapak dipastikan suku bunga pembiayaannya tidak akan bergerak, tidak akan melebihi dari angka 5%. Itu mungkin Pak Haji, Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Barik atas jawabannya. Semoga sesuai ya Pak Haji ya jawabannya dengan yang Pak Haji inginkan. Baik, selanjutnya ada Mbak Astrid. Silakan Mbak Astrid untuk bertanya. Baik, terima kasih Mbak Fani. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Mas Astrid. Apakah bisa misalnya ketika untuk pembelian rumah pertama saya menggunakan Tapera gitu, kemudian setelah 10 tahun rumah saya butuh renovasi gitu, apakah bisa Bapak setelah menggunakan KPR kemudian saya menggunakan lagi fasilitas untuk renovasi rumah begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Astrid. Mungkin juga ini buat informasi buat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Jadi pembiayaan Tapera ini untuk satu orang peserta hanya berlaku untuk satu manfaat. Misalnya gini, Mbak Astrid hari ini berminat untuk memiliki rumah. Belilah rumah PR. Silakan milih di mana. Lalu 10 tahun kemudian selesai, lunas. Lalu Mbak Astrid ingin mendapatkan pembiayaan renovasi rumah secara tersebut. Itu nggak bisa. Bisa terjadi kalau ternyata pasangan dari Mbak Astrid tadi juga peserta Tapera. Jadi yang satu membeli rumah, yang satunya melakukan permohonan pembiayaan renovasi rumah atas rumah yang tadi pernah dibeli. Jadi biasanya itu 5 tahun setelah rumah KPR itu dilakukan bisa diajukan untuk renovasi rumahnya atas nama tujuan pasangan Mbak Astrid misalnya gitu. Jadi jelasnya manfaat pembiayaan Tapera hanya salah satu saja yang bisa digunakan. Bisa 2 manfaat sepanjang memang suami istri atau pasangan tadi sama-sama peserta Tapera. Tapi tidak bisa digunakan untuk membeli rumah yang kedua. Hanya bisa terrenovasi. Mungkin itu, Mas Rid. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Selanjutnya nih Pak, ada dari chat yang bertanya terkait peserta yang meninggal dunia untuk kepengurusan secara teknisnya bagaimana? Karena di Satker kami ada pegawai yang meninggal dunia. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu Fari. Jadi gini, jadi memang yang terkait dengan portal kami yang mengandalkan portal ini hanya para PNS yang pensiun karena
BUP, karena mengundurkan diri, karena diberhentikan, dan lain-lain. Tapi kalau yang terjadi adalah PNS-nya meninggal dunia, maka memang harus ada dokumen yang dikirim kami oleh ahli warisnya. Nanti kami share dokumennya, jadi semacam ada surat pernyataan dari kami yang harus diisi, ditandatangan di atas materai, lalu dilampiri dokumen, ada 4 dokumen pendukung, yang nanti mungkin saya share ke tempatnya Bu Fani, bisa di-share ke teman-teman sekalian. Jadi untuk yang meninggal dunia sifatnya, pertama pastikan saldonya ada, lalu kedua ahli waris mengirim dokumen ke BP Tapera lewat pos. Gitu mungkin. Tapi kalau yang berhenti bekerja karena bukan meninggal dunia, mereka semuanya tidak perlu ngirim berkas, tidak perlu datang ke tempat kami, mereka cukup mengandalkan pemutihan data di Setara saja. Itu mungkin. Oh ya, baik. Nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak di chat. Untuk sebentar. Untuk ketersediaan rumah, apakah hanya yang tersedia di daftar rumah BTN atau bebas di mana saja, yang penting di bawah limit pembayaran? Dan satu lagi, jika yang bersangkutan sudah punya rumah atas nama istri, apakah masih bisa mendapatkan pembiayaan rumah? Seperti itu, Pak. Jadi rumahnya atas nama istri, sedangkan yang bersangkutan belum punya rumah di atas namanya sendiri nih, Pak. Gimana tuh, Pak? Baik, terima kasih. Baik, saya mungkin kami jelaskan sini. Kalau untuk rumah sebenarnya bebas milih di mana aja. Tadi saya sampaikan bisa ditanyakan ke Bank BTN atau Bank Mitra kami karena alasannya adalah biasanya pengembang yang berkoordinasi atau yang menjadi mitranya perbankan itu biasanya lebih gampang diukur kualitasnya. Maksudnya mereka sudah punya track record atau pengalaman yang baik di mata perbankan karena perbankan akan membiayai untuk konstruksinya. Jadi harapan kami rumah yang dibeli tadi di pengembang yang memang benar-benar bonafit. Tapi andaikan memang Bapak sekalian percaya pengembang itu bagus, ya silakan aja milih di pengembang tersebut sepanjang harganya harga rumah bersubsidi. Lalu tadi ditanyakan kalau memang misalnya pasangan suami istri dua-duanya peserta tapera, yang satunya rumahnya atas nama pasangan. Lalu apakah pasangannya bisa membeli? Tidak bisa. Jadi pasangannya hanya bisa mengajukan renovasi atas rumah yang sudah dimiliki oleh pasangan tersebut. Jadi misalnya rumah dimiliki hari ini atas nama suami. Lalu istrinya kebetulan PNS juga ingin mengajukan pembiayaan tapera, maka yang diajukan adalah KRR, renovasi rumah. Jadi nanti renovasi tadi pembiayaannya untuk merenovasi rumah yang sudah dimiliki oleh suaminya tersebut. Itu mungkin Bu Fani. Ya baik Pak, masih ada waktu banyak nih Pak, kita tanya terus nggak apa-apa ya Pak ya, soal banyak banget pertanyaan ini Pak. Ini yang di sini tadi saya lihat di chat tadi ada dari siapa? Dari Bu Anis ya, tadi Bu Anis jadi PNS tahun 94, 2 tahun lagi menjelang pensiun, apakah bisa saya belum pernah dana, apa bisa mendapat uang kembali, uang potongan dari tapera? Jadi mungkin saya jelaskan di sini, mungkin Bu Fani, Bapak sekalian. Jadi semua peserta ex Bapak Taruh PNS yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari tapera harusnya ada saldonya. Yang nggak ada saldonya atau saldonya itu biasanya PNS yang sudah pernah dapat bantuan Bapak Taruh, atau dia saldonya bukan nol tapi ada saldo tapi kecil. Karena rata-rata untuk PNS ex Bapak Taruh PNS saldonya andaikan belum pernah dapat bantuan bisa antara 4 sampai dengan 8 juta rupiah saldonya. Saldo tadi adalah pokok plus hasil pengembangan atas uang Bapak Taruh PNS-nya. Jadi misalnya Bu Anis ingin pengembaliannya atau misalnya tahu saldonya, silakan Bu Anis mudahkan datanya Bu, bisa dilihat saldonya berapa gitu. Atau mungkin saya bantu, saya Ibu diktekan di Ibu, saya cek saldonya Ibu Bu. Tapi untuk memastikan masing-masing bisa lihat saldo, pastikan masing-masing peserta atau masing-masing PNS melakukan pemutihan data dirinya masing-masing. Itu mungkin. Baik Pak, terima kasih. Kemudian nih Pak, ada izin yang ada Bu Nuning bertanya, jika yang bersangkutan ingin mengambil KPR 300 juta, nah 150 jutanya dari tapera dan 150 jutanya lagi KPR dari bank tersebut gitu, bisa nggak sih Pak hal digabung seperti ya Bu ya, Bu Fani ya, digabung ya? Ya, digabung. Baik, ingin saya jelaskan sini. Jadi memang ada beberapa pertanyaan, Pak, saya tuh pengennya rumahnya di atas harga rumah bersubsidi karena jaraknya apa maksudnya misalnya kualitasnya atau lokasinya lebih dekat, jadi kami membelinya yang di atas rumah juta. Nah, yang jadi masalah memang Bu, Bapak sekalian, karena memang kami diatur harus membiayai yang dalam kategori MBR, yaitu masyarakat
atau pekerja yang penghasilannya tidak lebih dari 8 juta rupiah, maka acuannya tetap harga rumah tadi, rumah bersubsidi. Nah, andai kan ingin lebih dari itu, mungkin nanti sifatnya Ibu beli dulu rumahnya dengan subsidi, nanti misalnya pasangannya juga peserta tapera bisa mengajukan KPR, renovasi rumahnya. Tapi kalau langsung dengan harga rumah yang di atas rumah subsidi, kami pastikan kami belum bisa membiayai rumah tersebut. Kami tidak bisa digabung antara pembiayaan tapera dengan pembiayaan sifatnya komersial atau dari masing-masing individu. Itu mungkin Bu Fani, Ibu sekalian. Oke, baik. Nah, terkait permasalahan kita yang kemarin nih Pak, bagaimana dengan pegawai pensiun yang sebelumnya terdaftar Bapetarum tapi tidak terdaftar pada Sitara? Bagaimana proses pencairannya? Suaranya nggak ada Pak Barik, maaf Pak Barik, saya tidak mendengar suara Pak Barik. Terdengar kok. BKN, lalu ada data non peserta. Non peserta ini memang adanya di BPT Tapera. Jadi non peserta ini memang tadinya ada di portal, tapi kemarin sudah di take out dari portal, tapi kebijakannya dari pembagian data ada saat ini sedang melakukan cleansing data. Andaikan memang ada saldonya dan itu memang PNS sudah pensiun, maka dananya akan kami kembalikan melalui Taspen tanpa harus ada pemutiran data. Namun bagi peserta yang ternyata masa kerjanya masih aktif, maka nanti datanya akan kami masukkan lagi ke portal dan mereka bisa melihat saldonya masing-masing dan bisa melakukan pemutiran data. Jadi ini kalau untuk yang non peserta maupun anomali itu tergantung di kaminya Bu Fani. Jadi kami akan memproses datanya, nanti baru peserta bisa memutiarkan datanya bagi yang memang masih masa kerja panjang. Tapi setahu saya non peserta ini mayoritas memasuki usia pensiun, sehingga nantinya akan kami kembalikan lewat Taspen, tapi tunggu waktunya karena memang sedang dilakukan cleansing data atas data non peserta tadi. Itu mungkin Bu Fani. Apakah nanti pencairannya sekaligus Pak bisa digabung ketika nanti pencairan THT, pencairan pensiun, apakah pemprosesannya itu bisa digabungkan apa nanti pencairannya secara terpisah ya Pak taperanya nanti? Ini pencairannya secara terpisah Bu, jadi tidak tergabung dalam THT atau pensiun bulanan tadi Bu. Karena memang kami sedang berproses, saya juga belum tahu nih Bu, karena kami belum dapat informasi kapan selesainya pemrosesan cleansing data untuk yang non peserta tadi, supaya bisa kami kembalikan dananya ke teman-teman, ke Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk ke pensiun. Tapi nanti insya Allah nanti ada pemberitahuan Bu terkait dengan proses yang data non peserta tadi Bu, karena memang tidak cukup besar sih yang masuk non peserta tadi Bu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak dari Pak Lukman Hanafi. Untuk pembiayaan pembelian, pembangunan atau perbaikan rumah, memungkinkan nggak sih Pak untuk memilih yang syariah atau opsinya hanya kredit konvensional? Tadi kan soalnya di materi Bapak ada bunganya stabil di 5% gitu. Padahal memang ada opsi BRI syariah, tapi apakah nanti kredit konvensionalnya 5%? Seperti itu Pak, mohon dijelaskan. Jadi betul tadi mungkin saya lupa. Jadi begini, jadi ada dampak ikutan ketika seorang peserta memilih pengelolaan dana. Andaikan dia milihnya konven, pengelolaan dananya, maka manfaatnya pun juga dalam bentuk konven. KPR-nya KPR konvensional. Nah, ketika seorang peserta memilih pengelolaan dananya syariah, maka ketika yang bersangkutan ingin mendapatkan pembiayaan dari kami, nanti bisa melakukan di bank yang melakukan syariah. Jadi nanti pembiayaannya juga bentuknya syariah. Tapi suku bunganya, hitung-hitungannya memang antara sekitar 5% juga. Karena itu kan acuannya 5%. Tapi nanti bentuknya bentuk syariah. Gitu. Jadi pilihan pengelolaan dana tadi akan berdampak pada manfaat pembiayaan dari taperanya. Yang milih konvensional, maka manfaat pembiayaannya konvensional, di bank konvensional juga. Sedangkan yang milih pengelolaan dana syariah, maka manfaat pembiayaan juga di bank yang melaksanakan pola syariah. Itu mungkin Bu. Kalau tadi kan ada pertanyaan, ada rumah atas nama istri, rumah atas nama istrinya yang pertama, dan yang bersangkutan ingin rumah kedua atas nama yang bersangkutan PNS. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Amiruddin. Kalau misalnya dia ingin membelikan istrinya rumah atas nama istrinya gitu, tapi yang peserta tapera adalah si suami, apakah diperbolehkan Pak? Atau rumahnya harus nama yang bersangkutan?
Kalau yang mengajukan pembiayaan dari Tapera itu harus anggota Tapera, Bu Fani. Jadi misalnya misalnya Bu Fani PNS anggota Tapera. Namun suaminya Ibu misalnya TNI atau Polri. Nah, TNI Polri kan belum menjadi anggota Tapera, masih mungkin di tahun 2003-2004 nanti. Nah, maka yang si suami tidak bisa mengajukan pembiayaan Tapera. Jadi pembiayaan tadi pengajuan atas nama yang bersangkutan dan yang mengajukan itu adalah para peserta Tapera saja. Jadi intinya pembiayaannya harus tetap dilakukan oleh peserta yang saat ini adalah PNS, tapi mau merumahin atas nama istrinya juga nggak apa-apa ya Pak ya? Nah, itu setahu saya nggak bisa deh. Coba nanti itu nggak ditanya bisa. karena nanti yang akad itu harus ininya, harus pesertanya sendiri. Oke Pak, siap. Kita masih punya waktu 5 menit ya Pak sebelum Bapak nanti boleh. mengagendakan di PUPR ya Pak ya? Iya, dengan Bu Karol ya. Nah, mungkin ini Pak, banyak teman-teman yang mungkin terlewat nih Pak terkait cara mengecek saldonya. Nih ada beberapa pertanyaan. Apa mungkin bisa dijelaskan ulang lagi nih Pak terkait gimana cara untuk mengecek saldonya? Seperti itu Pak. Informasi tabungan maka bisa ngecek saldonya masing-masing. Jadi di sebelah kiri ada menu informasi tabungan, diklik saja. Tadi mungkin Pak Adi sudah sempat ngecek saldonya, bisa tadi Pak Adi. Pertanyaan terakhir nih ya Pak ya dari Bu Tiana di Smabo. Selamat pagi Pak Barik, terkait seluruh fasilitas yang disediakan tersebut, apakah harus sesuai domisili atau domisili rumah atau domisili satker atau bebas di mana aja? Yang penting kita intinya ingin melakukan pembiayaan melalui Tapera. Seperti itu Pak. Mungkin pengennya niatnya investasi. Oh bebas. Ya, silahkan beli rumahnya di mana, dibangun di mana, silahkan aja. Jadi memang kami membebaskan, misalnya bekerja di Jakarta, ingin beli rumah misalnya di Jogja, silahkan aja. Silahkan. Kami tidak membatasi lokasi rumah harus di tempat bekerjanya masing-masing. Ada yang bertanya juga nih Pak, izin Mbak Fani, apakah CPNS belum terdaftar menjadi anggota Tapera? Karena tadi saya memasukkan NIK dan tanggalnya disebutkan bahwa NIK belum terdaftar. Yang usulan kemarin itu perasaan tahun 2022 sudah ada ya Pak ya, cuma saya nggak tahu nih apakah sudah di-input oleh Tapera. Kita sih sudah merasa upload data sih Pak. Jadi gini Bu Fani, Bapak sekalian, jadi memang data yang kami peroleh dari migrasi dari BKN kemarin, kami sudah mendapatkan ASN per periode September 2020 sampai dengan September 2021. Cuman yang jadi masalah, datanya tersebut NIK-nya kosong Bu Fani. Jadi ketika NIK kosong, maka peserta nggak bisa ngecek, peserta PNS tidak bisa registrasi. Jadi kami harapkan Bu Fani, tempatnya Bu Fani, mendownload lagi, sortir lagi PNS yang periode masuknya 2021 yang belum ada NIK, tolong dimintai data. Nah, kami sekarang lagi minta lagi data dari BKN lagi untuk periode yang 2021 sampai 2022. Nah, nanti kalau ada, kami minta NIK-nya juga ke BKN, mudah-mudahan diberikan sehingga nanti bisa memudahkan PNS bisa langsung registrasi atas datanya masing-masing. Jadi mohon Bu Fani dibantu Bu, tadi mungkin ada teman-teman yang 2021 belum ada datanya, mungkin karena NIK-nya masih kosong. Jadi bisa dilihat di sitarannya pemberi kerja apakah memang betul sudah ada atau belum. Itu mungkin Bu Fani. Oke, per Desember kemarin sih sebenarnya kita sudah ngusulin yang 2022 juga sih Pak, 2020 sebagian, gitu. 2021 sebagian. Cuma nanti mungkin kami cek lagi dari data nanti kami juga baru mau mendapatkan data dari BKN, Bu, nanti mungkin dengan migrasi data tadi bisa mempercepat pemeliharaan data dari sisi pemberi kerja. Oke, baik Pak. Sudah 10:30 nih Pak ya. Jadi baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara ini, khususnya kepada narasumber kita Pak Barik. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan maaf jika ada salah perkataan.
Mohon maaf juga karena Ibu Desi Puji Lestari tidak bisa menutup acara pada siang ini karena sedang ada penugasan pimpinan. Baik Bapak Ibu, jika ingin menonton rekaman dari Zoom ini, kembali dipersilahkan untuk subscribe dan follow akun YouTube kami di Biro Organisasi dan SDM Kemenperin. Dan Instagram kami di webinar_OSDM Kemenperin untuk update webinar terkini. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Fani, Bapak sekalian, Pak Adi, Pak Dian, Pak Agung, Pak Haji, Pak Astrid. Izin meninggalkan ruangan. Terima kasih. Silakan Pak. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi bisa dilihat di kolom chat sedang kami upload. Jika ada yang membutuhkan materi webinar pada hari ini, materi webinar pada hari ini juga akan kami upload di YouTube di link yang ada di YouTube nanti. Jadi tetap subscribe dan follow akun YouTube kami di Biro Organisasi dan SDM Kemenperin. Mbak Astrid juga sedang upload materi. Baik Bapak dan Ibu, untuk sertifikat kita tidak pernah menyediakan sertifikat webinar ya. Kalau webinar nanti mungkin kalau bentuk bimbingan teknis pasti ada sertifikatnya. Cuma karena webinar sifatnya rutin, jadi kita tidak menyediakan sertifikat. Terima kasih.